Halo, hai sahabat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Oke, kita buka buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 154 dulu ya. Udah? Oke. Nah, hari ini kita akan mengumpulkan verb atau kata kerja. Nah, dalam tenses itu biasanya akan ada perubahan-perubahan khususnya dalam verb atau kata kerjanya. Nah, di sini kita akan belajar 4 perubahan, yaitu to, present, past, dan passive voice. To ini biasanya digunakan kalau kita mengartikan menjadi untuk gitu ya. Untuk. Nah, kemudian titik. Misalnya ini, to make artinya untuk membuat. Seperti itu. Nah, kemudian present. Nah, kita sudah belajar mengenai simple present. Yuk, bisa cek di video sebelumnya ya. Nah, ini biasa digunakan untuk rumus simple present. Simple present, oke. Nah, biasanya kita juga bisa menyebutnya dengan verb 1. Bentuknya bentuk 1 ya. Kemudian, past. Ini kita bisa gunakan untuk tenses yang menyatakan kejadian yang sudah berlalu di masa lampau. Kalau present itu kejadian saat ini, kalau past itu masa lampau. Nah, ini bisa digunakan di simple past. Atau biasa disebut dengan verb 2. Dan passive voice, yaitu verb yang biasa digunakan untuk passive voice. Passive voice ini merupakan bentuk tenses yang objeknya gitu ya, yang objeknya sedang melakukan gitu. Objeknya merupakan objeknya menjadi subjek. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa cek di video setelah ini ya. Nah, kalau di Indonesia biasanya digambarkan dengan di. Nah, kalau aktif itu saya makan nasi. Nah, kalau pasif nasi dimakan oleh saya. Nah, kita menggunakan bentuk ini. Jadi kalau di Indonesia kan mungkin ada dia. Kalau tadi to make ini untuk membuat, make itu membuat. Nah, kalau made ini dibuat. Oke. Nah, overall sih kayak gitu ya artinya. Oke, sekarang kita akan membahas satu persatu artinya. Oke, yang pertama tadi ya, to make. To make. Untuk membuat. Make artinya membuat. Made artinya juga membuat, tapi jadinya di masa lampau. Kemudian made lagi, made artinya dibuat. Nah, gimana nih bedanya past dan passive voice? Nah, nanti kalian cek di video berikutnya ya. Oke, lanjut. Number 2, to marinate. To marinate artinya mengasinkan atau juga bisa merendam gitu, memarinasi. Terus presentnya marinate. Itu mengasinkan. Terus marinated. Mengasinkan juga. Kemudian marinated. Diasinkan. Lanjut, to skewer. To skewer artinya menusuk. Nah, ini sate ya, pembahasannya tentang sate. To skewer. Terus presentnya skewer artinya menusuk. Verb 2 atau past, skewered
Skeward, ada D di belakangnya ya, skeward. Juga menusuk, kemudian skeward, skeward, ditusuk. Oke, lanjut. Number 4. To grill, untuk memanggang, to grill. Terus bentuk presentnya grill, artinya memanggang. Grilled, artinya memanggang dalam bentuk past. Kemudian grilled. Nah, dipanggang dalam bentuk passive voice. Oke, lanjut. To serve, untuk menyajikan. Serve, artinya menyajikan. Serve, menyajikan dalam bentuk lampau. Serve, disajikan. Number 6. To fill, artinya untuk mengisi. Fill, bentuk present, artinya mengisi. Filled, artinya mengisi dalam bentuk past. Filled, artinya diisi. Lanjut. Number 7. To wrap, artinya untuk membungkus. Wrap, artinya membungkus. Kemudian wrapped, artinya membungkus dalam bentuk lampau. Wrapped, artinya dibungkus. Number 8. To secure, untuk mengamankan. Secure, artinya mengamankan. Secured, artinya mengamankan. Secured, dalam bentuk pasif, artinya diamankan. Lanjut. To cook, artinya untuk memasak. Cook, artinya memasak. Cook, artinya memasak dalam bentuk lampau. Cook, artinya dimasak. Number 10. To mix, artinya untuk mencampur. To mix. Lanjut, dalam bentuk present, mix, artinya mencampur. Mix, artinya mencampur tapi dalam bentuk lampau. Mix, artinya dicampur jika kita menggunakan passive voice. Nah, ini merupakan part 1. Nah, masih ada 20 jenis verb lagi ya. Nah, coba 20 kata yang akan kita bahas pada part 2 dan part 3. Ayo, langsung aja cek di description. Oke, jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.